Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkis Mapiarah dari kelas 12 luar Kelvin. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Jawabannya, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Pertanyaan yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jawabannya, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan, karena proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum, dan kepentingan setiap orang tidak akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum haruslah dilaksanakan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilaksanakan dalam sebuah negara demokrasi? Jawabannya, perlindungan dan penegakan hukum harus dilaksanakan atau dilakukan secara mutlak dalam negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Pertanyaan yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya, yang pertama, polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya dengan penanganan tindak pidana sebagaimana dalam KUHP. Yang selanjutnya, jaksa berperan dalam melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Selanjutnya, hakim berperan untuk mengadili, yang merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang. Selanjutnya, advokat berperan memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya yaitu KPK. KPK berperan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Soal nomor 5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Jawabannya, pelanggaran hukum terjadi karena bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebuah kebinasaan. Selanjutnya, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Selanjutnya, aparat hukum yang tidak tegas serta sanksi hukum dan yang juga tidak terlalu tegas. Pertanyaan yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang pertama adalah dalam lingkungan sekolah, seperti mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik belajar, ibadah tidak tepat waktu, bangun kesiangan. Selanjutnya dalam lingkungan sekolah, seperti menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak berpakaian rapi dan sesuai aturan, tidak memperhatikan penjelasan guru. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, yaitu tidak ikut kerja bakti tanpa alasan jelas, main hakim sendiri, tindakan diskriminasi, membuang sampah sembarangan, mengonsumsi obat terlarang, dan melakukan perjudian. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan bangsa dan negara, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, merusak fasilitas dengan sengaja, melakukan tindak pidana, melakukan aksi teror, dan tidak memiliki KTP. Nah, itulah jawaban-jawaban uji kompetensi bab 2 perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.